Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya akan membahas mengenai turunan logaritmik yang telah kalian pelajari pada materi ke-7 pada perkuliahan matematika. Mari kita perhatikan soal-soal yang diberikan pada modul yang sudah kalian pelajari dan sudah kalian kerjakan. Namun tentunya berhubung terdapat beberapa pertanyaan seputar materi ini, maka akan saya bahas dan silakan kalian simak jika seandainya pada saat saya menjelaskan ada yang tidak kalian pahami, maka kalian boleh bertanya melalui grup kelas ataupun grup Telegram. Mari kita perhatikan soal nomor 11. Diberikan bentuk implisit yaitu Y pangkat sin X sama dengan Y plus 1. Lalu kita akan mencari turunan pertama, atau di sini yang dimaksud turunan pertama adalah turunan pertama Y terhadap X ya. Jadi yang ditanyakan di sini adalah dy per dx. Maka untuk menentukan turunan pertamanya, sekarang kita perhatikan bentuk Y pangkat sin X sama dengan Y plus 1 di sini. Nah, mari perhatikan rumus-rumus turunan yang sudah kalian pelajari pada materi turunan. Tentunya, Y pangkat sin X ini, karena Y bergantung pada X, maka tidak bisa kita turunkan secara langsung, melainkan kita bisa menggunakan turunan implisit. Namun, karena ada bentuk pangkat, untuk mempermudah dalam penurunannya, kita akan menggunakan sifat-sifat logaritma. Jadi, yang pertama, kita ubah menjadi dalam bentuk logaritmik di kedua ruas, di ruas kiri maupun di ruas kanan. Sehingga kita dapatkan ln Y pangkat sin X sama dengan ln Y plus 1. Kemudian mari kita sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat logaritmik. Di mana ingat kembali ketika kita punya sifat ln dari A pangkat B, maka ini sama dengan B dikali ln A. Maka bentuk yang ini di ruas kirinya bisa kita nyatakan dalam bentuk sin X dikali ln Y. Sama dengan ln dari Y plus 1. Sekarang mari kita turunkan secara implisit. Kita turunkan kedua ruas terhadap variabel X. Kita turunkan sin X kali ln Y di ruas kiri dan kita turunkan ln dari Y plus 1 di ruas kanan. Ya, maka di ruas kiri, karena di sini bentuknya perkalian, kita gunakan aturan perkalian. Turunan dari sin X kali ln Y adalah, kita turunkan dulu sin X-nya menjadi cos X dikali ln Y. Ditambah sekarang kita turunkan ln Y-nya, berarti ditambah sin X dikali turunan ln Y adalah 1/y. Karena Y ini bergantung pada X, maka dengan menggunakan aturan rantai, kalikanlah dengan dy per dx. Dan di ruas kanan, kita turunkan ln Y plus 1 dengan menggunakan aturan rantai, kita dapatkan 1/y plus 1 dikali turunan dari Y plus 1, yaitu dy per dx. Nah sekarang, yang memuat dy per dx, kita simpan di ruas kiri. Jadi dengan kata lain yang tidak memuat dy per dx, kita hilangkan dengan cara kita kurangkan cos X ln Y di kiri dan di kanan. Sehingga diperoleh sin X per Y dy per dx, lalu kita kurangkan di kiri dan di kanannya dengan 1/y plus 1 dy per dx, min 1/y plus 1 dy per dx, ini sama dengan min cos X kali ln Y. Ya. Nah, selanjutnya kita bisa memfaktorkan dy per dx. Sehingga diperoleh sin X per Y min 1/y plus 1 dikali dy per dx sama dengan min cos X kali
ln Y. Ya. Nah, dari sini kita peroleh dy per dx sama dengan min cos x kali ln Y dibagi dengan sin x per y dikurangi 1 per y plus 1. Maka inilah turunan pertama dari bentuk implisit y pangkat sin x sama dengan y plus 1. Sekarang kita perhatikan soal yang kedua. Nah, di soal yang kedua, dengan cara yang sama, yaitu dari bentuk x pangkat y di ruas kiri dan y pangkat x plus 1 di ruas kanan, kita sederhanakan dulu dengan menggunakan sifat logaritma. Jadi, kita buat bentuk logaritmik di ruas kiri sama dengan ln dari y pangkat x plus 1 ya. Lalu dengan menggunakan sifat logaritma, kita punya y kali ln x sama dengan x plus 1 dikalikan dengan ln y. Nah, sekarang karena sudah tidak bisa kita sederhanakan lagi bentuknya, mari kita turunkan terhadap variabel x. Kita turunkan terhadap variabel x di ruas kiri maupun di ruas kanan. Dan jangan lupa, karena di sini di ruas kiri maupun di ruas kanan memiliki bentuk perkalian, maka turunannya gunakan aturan untuk turunan perkalian ya. Jadi, kita anggap ini adalah U kali V, maka turunannya adalah U aksen V ditambah V aksen. Sehingga diperoleh turunannya, untuk turunan Y adalah dy per dx dikali ln x ditambah y dikali turunan ln x, yaitu 1 per x. Di ruas kanan pun caranya sama, jadi yang ini kita anggap sebagai U, dan ln y-nya sebagai V. Maka turunannya adalah, turunan dari x plus 1 adalah 1, dikalikan dengan ln y, ditambah x plus 1 dikali turunan dari ln y adalah 1 per y dy per dx. Ya, dengan cara serupa, yang membuat dy per dx di sini, kita satukan di ruas kiri, sehingga kedua ruas ini akan kita kurangkan dengan x plus 1 per y, dan yang tidak membuat dy per dx akan kita tempatkan di kanan, berarti secara tidak langsung kedua ruas ini akan kita kurangkan dengan y per x. Sehingga diperoleh dy per dx kali ln x dikurangi x plus 1 per y kali dy per dx sama dengan ln y dikurang y per x. Ya. Kemudian setelah itu kita bisa memfaktorkan dy per dx-nya sehingga kita peroleh ln x dikurangi x plus 1 per y dikali dy per dx ini sama dengan ln y dikurangi y per x. Dan dari sini diperolehlah dy per dx sama dengan ln y dikurangi y per x dibagi dengan ln x dikurangi x plus 1 per y. Kalau ingin diubah menjadi lebih sederhana lagi, silakan. Misalkan di sini kita kalikan dengan xy per xy ya, sehingga nanti kalian akan dapatkan bentuk. Jadi di sini kalau kita kalikan dengan xy per xy ya, jadi di sini si pemilangnya tidak akan membuat bentuk yang rasional, begitu pula di si bentuk penyebutnya. Ya, tapi itu opsional. Oke, selanjutnya kita lihat soal yang ketiga. Nah, di sini penting sekali kita menggunakan turunan logaritmik. Kenapa? Karena kalau kita turunkan secara langsung, di sini bentuknya adalah pembagian di mana penyebutnya berbentuk perkalian. Maka turunan logaritmik di sini menjadi alternatif yang memudahkan kita dalam menentukan turunan dari y ini terhadap variabel x. Nah, dengan menggunakan turunan logaritmik, pertama tadi kita logaritmakan di kedua ruas, sehingga kita punya ln y sama dengan ln dari cos x per x kuadrat e pangkat x.
Kemudian kita sederhanakan dulu dengan menggunakan sifat logaritma, sehingga di ruas kanan kita peroleh ln cos X dikurangi ln X kuadrat dikurangi ln E pangkat X. Ya, jadi di sini sifat logaritma yang mana yang kita pakai? Ingat, kalau ada ln A per B, ini menjadi ln A min ln B, sedangkan ln A kali B ini menjadi ln A ditambah ln B. Ya. Nah, kita masih bisa menyederhanakan lagi. Jadi di sini kita punya ln cos X dikurangi 2 ln X dikurangi X ln E. Sedangkan ln E itu kan nilainya 1, maka bisa tidak kita tuliskan karena X kali 1 adalah X. Lalu sekarang kita turunkan terhadap variabel X di ruas kiri maupun di ruas kanan. Sehingga kita peroleh D per dx dari ln Y sama dengan D per dx dari ln cos X dikurangi 2 ln X dikurangi X. Ya. Nah, di sini kita turunkan. Turunan ln Y adalah 1/Y, namun ingat kembali karena Y ini bergantung pada X, maka di sini kalikanlah dengan D per dx. Dan di ruas kanan, turunan dari ln cos X itu adalah 1/cos X, tapi jangan lupa kalikan dengan turunan cos X, yaitu min sin X. Ya. Dikurangi dengan 2 kali ln X, karena 2 konstan, maka ln X-nya saja kita turunkan menjadi 2 per X, dan min X turunannya adalah min 1. Sehingga dari sini kita peroleh dy per dx adalah Y dikalikan dengan min sin X per cos X dikurang 2 per X dikurang 1. Nah, yang membedakan dengan soal-soal sebelumnya, di soal-soal sebelumnya diberikan bentuk yang implisit, sedangkan di soal ini diberikan dalam bentuk eksplisit ya. Y sama dengan di ruas kanannya hanya bergantung pada X saja. Sehingga di sini Y ini bisa kita ubah kembali menjadi Y yang awal. Jadi Y-nya adalah cos X per X kuadrat E pangkat X dikalikan dengan min sin X per cos X dikurang 2 per X dikurang 1. Ya. Nah, kalian bisa menyederhanakan boleh dengan cara kita gunakan sifat distributif kiri dari cos X kali X per X kuadrat kali E pangkat X yang dikalikan dengan yang di dalam kurung ini. Ya. Oke. Nah, untuk menyederhanakannya saya yakin kalian bisa sendiri. Kita lanjutkan untuk soal yang keempat. Ya, dengan cara yang serupa, kita lnkan kedua ruas. Lalu setelah itu kita sederhanakan dulu dengan menggunakan sifat logaritmik. Nah, karena di sini di dalamnya adalah pengurangan ya, jadi tidak bisa kita sederhanakan. Ini sudah bentuk yang paling sederhana. Kalaupun mau kalian sederhanakan harus difaktorkan terlebih dahulu sehingga berbentuk perkalian. Nah, sekarang kita turunkan dengan menggunakan turunan implisit terhadap variabel X. Ya, di ruas kiri karena bentuknya perkalian, maka ingat kembali aturan perkalian ya. Sehingga turunnya adalah turunan X kan 1 kali ln X ditambah X dikali turunan ln X adalah 1/X. Di ruas kanan kita turunkan dulu logaritmanya menjadi 1/Y kuadrat dikurang 3 dikalikan turunan dari Y kuadrat dikurang 3, yaitu 2Y, namun jangan lupa dengan menggunakan aturan rantai Y pun kita turunkan, yaitu dy per dx. Sehingga di sini kita peroleh ln X ditambah 1 sama dengan 2Y per Y kuadrat dikurang 3 kali dy per dx. Nah, di sini kita ada peroleh dy per dx adalah ln
X ditambah 1 ya, dibagi dengan ini. Atau bisa kita tuliskan sebagai bentuk ini. Dikalikan dengan Y kuadrat min 3 per 2Y. Ya. Atau bisa kita tuliskan dy per dx sama dengan ln x ditambah 1 dikali y kuadrat min 3 dibagi dengan 2y. Selanjutnya, untuk soal yang kelima. Jika diberikan bentuk seperti ini, dengan cara serupa ya, di sini ada x pangkat ln y. Nah, ini ciri bahwa kita akan menyelesaikan masalah ini dengan menggunakan turunan logaritmik untuk mempermudah dalam penurunan x berpangkat yang bergantung pada variabel y. Mari kita selesaikan dengan menggunakan turunan logaritmik. Jadi di sini kita lenkan kedua ruas. Lalu setelah itu kita sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma. Kemudian kita turunkan. Ya, di sini 2 konstan, maka kita turunkan ln y-nya, namun dengan menggunakan aturan rantai, ingat kembali turunannya adalah 1 y dikali dy per dx. Sedangkan di ruas kanannya bentuknya perkalian. Nah, di sini kita dapatkan di ruas kirinya 1 y dy per dx dikurangi ln x per y dy per dx. Sedangkan di ruas kanan kita punya ln y dibagi x. Ya, lalu kita faktorkan. Nah, akhirnya diperolehlah dy per dx sama dengan ln y per x dibagi dengan 1 y min ln x per y. Ya. Nah, jika kita kalikan dengan xy dibagi xy, maka nanti kita akan dapatkan dy per dx-nya sama dengan y ln y dibagi dengan x min x ln x. Ya. Jadi di sini caranya kita kalikan dengan xy per xy. Kita lanjutkan ke soal yang F. Nah, di sini caranya kalian boleh mengubah ke bentuk Y sama dengan atau kita selesaikan dengan menggunakan turunan logaritmik, yaitu dengan menggunakan sifat-sifat logaritmik. Setelah tentunya kedua ruas ini kita ubah menjadi bentuk logaritmanya. Jadi kita punya di ruas kiri ln Y per X dan di ruas kanan adalah ln E pangkat Y. Kita gunakan sifat logaritma sehingga kita peroleh ln Y min ln X sama dengan Y. Kemudian kita turunkan secara implisit terhadap variabel X. Di ruas kiri maupun di ruas kanan. Sehingga kita peroleh di ruas kiri adalah 1 Y dy per dx dikurang 1 per x dan di ruas kanan adalah dy per dx. Ya. Nah, di sini kita dapatkan 1 Y dy per dx dikurang dy per dx ini sama dengan 1 per x atau 1 per y dikurang 1 dikali dy per dx sama dengan 1 per x
Dan akhirnya kita peroleh dy per dx sama dengan 1 per x dibagi dengan 1 per y min 1. Dengan cara yang sama kita bisa kalikan dengan xy per xy sehingga diperoleh dy per dx sama dengan y per x min xy. Ya, jadi inilah jawaban dari beberapa pertanyaan kalian terkait mengenai turunan logaritmik. Nah, jika kita perhatikan, kapan menggunakan turunan logaritmik, cirinya adalah ada bentuk yang rumit seperti ini. Y, di mana Y ini bergantung pada X, lalu dia dipangkatkan lagi dengan suatu bentuk yang bergantung pada X. Nah, ini bisa kita anggap sebagai fungsi pangkat fungsi. Ketika kalian punya bentuk fungsi polinom dipangkatkan dengan fungsi trigonometri, maka tentunya selesaikanlah dengan menggunakan turunan logaritmik. Hal serupa juga ketika ada Y pangkat X plus 1. Nah, ini ciri atau X pangkat Y. Ini juga ciri kita harus selesaikan dengan menggunakan turunan logaritmik. Kemudian jika ada bentuk perkalian atau pembagian yang lebih dari 2 fungsi yang dikalikan. Ya, kemudian ada variabel, pangkat variabel. Ini juga ciri dari bentuk yang harus kita selesaikan dengan menggunakan turunan logaritmik. Nah, dengan cara yang serupa, kita bisa menyelesaikan soal untuk nomor 12 ini ya. Jadi, yang ini, kenapa perlu kita selesaikan dengan menggunakan turunan logaritmik? Karena di sini ada bentuk X pangkat sin X. Ya, di sini ini tidak mudah kita turunkan secara langsung. Namun ketika kita sudah selesaikan atau kita sederhanakan dengan menggunakan sifat-sifat logaritma, maka ini akan menjadi lebih mudah untuk kita selesaikan atau kita cari turunannya. Nah, untuk yang B ini juga memerlukan turunan logaritmik karena terdapat perkalian polinom, eksponen, dan trigonometri. Tentunya perkalian 3 fungsi yang berbeda ini akan lebih mudah kita selesaikan dengan menggunakan turunan logaritmik. Yang C pun ini caranya sama, kita selesaikan dengan menggunakan turunan logaritmik karena ada X berpangkat Y, di mana Y di sini adalah variabel yang bergantung pada X. Ya. Yang D juga sama, cirinya di sini ada perkalian yang rumit ya. Kemudian ada eksponen namun berpangkat pada variabel Y, di mana Y di sini adalah bergantung pada X. Oke, penjelasan saya sampai di sini dulu. Jadi silakan kalian perhatikan, kalian simak, lalu kalian coba untuk menyelesaikan masalah yang diberikan pada soal nomor 12. Sekian pembahasan saya mengenai turunan logaritmik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.